Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Koperasi dan UMKM berupaya menciptakan ekosistem wirausaha yang berkualitas di tanah air, salah satunya melalui penyediaan platform Entrepreneur Hub. Hal ini di Kementerian Koperasi dan UMKM bersama dengan Humas Kementerian Lembaga dan Badan Publik mengikuti forum tematik Baku Humas guna terus menggaungkan penggunaan platform tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang berfokus dalam menyiapkan ekosistem yang baik bagi pelaku koperasi dan UMKM khususnya wirausaha di Indonesia melalui pembaharuan regulasi perkoperasian sebagai payung kebijakan yang relevan terhadap kondisi saat ini dan penyediaan platform Entrepreneur Hub yang dirancang untuk mewujudkan UMKM naik kelas melalui lahirnya wirausaha berkualitas. Dalam upaya menciptakan ekosistem wirausaha yang berkualitas di tanah air, Kementerian Koperasi dan UKM menciptakan sebuah platform bernama Entrepreneur Hub, yakni platform yang didesain untuk memberikan ekosistem wirausaha yang lebih mudah dengan menyediakan berbagai informasi terkait wirausaha, mulai dari ide dalam mencari atau memulai usaha dengan mengelola dan mengembangkan usaha yang dimiliki. Selain itu, Entrepreneur Hub juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha, komunitas, universitas, inkubator hingga mitra swasta untuk memberikan berbagai kemudahan dalam berwirausaha. Melalui adanya Entrepreneur Hub, Asdep Bidang Pengembangan Ekosistem Bisnis Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM Irwansyah berharap adanya peran aktif dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah dan lembaga pendukung maupun wirausaha untuk dapat memiliki visi yang sama dalam memaksimalkan ekosistem wirausaha yang baik di tanah air. Dengan demikian, target rasio kewirausahaan nasional 3,95% dan pertumbuhan wirausaha baru yang sebesar 4% sesuai dengan Perpres nomor 2 tahun 2022 dapat tercapai. Ia diwujudkan melalui Entrepreneur Hub. Entrepreneur Hub itu adalah sebuah platform di mana untuk menjadi seorang entrepreneur kita sudah menyiapkan aplikasi mulai dari mentor, merumuskan ide, terhubung dengan lembaga pembiayaan, bahkan sampai pasar dan juga menu-menu atau program-program 27 kementerian lembaga semua ada di platform Entrepreneur Hub yang dengan sangat mudah bisa diakses para calon wirausaha ataupun wirausaha itu sendiri di seluruh Indonesia. Kehadiran program platform Entrepreneur Hub perlu dimasifkan kepada seluruh kalangan masyarakat agar program tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Untuk itu, Humas Kementerian, Lembaga dan Badan Publik sebagai satu kesatuan dalam wadah Baku Humas mengikuti kegiatan pengembangan ekosistem koperasi dan kewirausahaan nasional untuk bisa mengantarkan masyarakat beradaptasi agar siap untuk menerima dan memanfaatkan inovasi dan dapat menghadapi tantangan di era baru digitalisasi. Forum yang sekarang ini kami mengusulkan ada dua tema ya yang dibahas, satu mengenai perkoperasian, yang kedua mengenai kewirausahaan nasional. Dan ini kegiatan prioritas di Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu kebijakan ya di dalam RUU yang sedang kami usung untuk bisa mewujudkan koperasi yang lebih mandiri, yang lebih maju. Ya. Kemudian di kewirausahaan karena kami punya target sekitar 1 juta pelaku wirausaha baru dan ini juga tentunya nanti butuh dukungan dari pelaku kehumasan ya untuk menyampaikan kepada publik bagaimana kegiatan-kegiatan di Kemenkop terkait dengan kewirausahaan. Kominfo dalam hal ini untuk mempromosikan platform digital e-hub ya yang sudah dibangun oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kita dorong terus ya untuk promosikan ke masyarakat ya melalui mitra-mitra kita di masing-masing kementerian lembaga terkait ya di Biro Humas, di Dinas Kominfo supaya mereka mempromosikan penggunaan e-hub ini kepada stakeholdernya sehingga banyak nanti UMKM atau wirausaha yang mendaftar karena di dalamnya nanti mereka dapat binaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Pemerintah dalam hal ini Kementerian UKM saat ini tengah menyiapkan ekosistem yang baik bagi pelaku usaha dan UMKM di Indonesia melalui pembaharuan regulasi di penyediaan platform Entrepreneur Hub. Kementerian Koperasi dan UMKM terus mempercepat pembangunan ekosistem bagi wirausaha tersebut untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi. Lantas pemirsa, upaya apa yang dilakukan Kemenkop UKM untuk menyelaraskan ekosistem koperasi? Sesaat lagi rekan kami Bilkis Sabila akan membahasnya bersama dengan Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi Kemenkop UKM, Suparyono dalam tayangan berikut ini.
Halo pemirsa GPR TV, senang sekali saya Bilqis Sabila dapat menjumpai Anda dalam kesempatan pada hari ini. Dan pemirsa, dalam segmen dialog kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan untuk pemirsa ketahui bahwa memang pemerintah saat ini dalam hal ini ialah Kemenkop UKM tengah menyiapkan ekosistem yang baik bagi para pelaku wirausaha maupun para pelaku UMKM di Indonesia melalui pembaharuan regulasi dan juga adanya penyediaan platform Entrepreneur Hub. Kementerian Koperasi dan UKM ini terus mempercepat pembangunan ekosistem yang baik tersebut bagi para wirausaha untuk dapat menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan semakin banyaknya pelaku UMKM yang dapat naik kelas ke skala yang lebih tinggi tentunya. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan Kemenkop UKM untuk dapat menyelaraskan ekosistem tersebut? Kita akan langsung saja mengajak Anda berbincang bersama dengan Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola Kemenkop UKM, Bapak Suparyono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suparyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak Suparyono. Pak Suparyono berbicara mengenai ekosistem yang akan segera diciptakan bagi para pelaku UMKM begitu Pak. Kiranya apa yang melatar belakangi sehingga undang-undang ataupun pembaharuan regulasi ini sangat mendesak dan juga tentunya dibutuhkan oleh masyarakat Pak? Ya. Pertama, bahwa Undang-Undang 25 tentang perkoperasian ini tentu sudah cukup lama ya, kurang lebih 30 tahunan begitu. Sehingga ini sudah ketinggalan zaman kita terkait dengan proses daripada koperasi itu sendiri. Perkembangan koperasi saat ini sangat pesat sekali, bahwa kalau kita melihat dari pandangan kita terhadap koperasi, di awal koperasi berdiri itu kan koperasi itu kecil-kecil begitu ya. Sehingga sekarang ini sudah berkembang pesat, bahkan asetnya sudah triliunan. Nah, oleh karena itu dengan perkembangan tersebut tentu ini banyak aturan-aturan yang harus kita sempurnakan ya, untuk terkait dengan mencegah kalau koperasi itu berkembang dan pesat dan sangat besar, seperti apa pengaturannya begitu, sehingga kita mencegah jangan sampai koperasi-koperasi itu mengalami kegagalan. Nah, ini pengalaman kita di samping persoalan zaman tadi, tentu juga banyaknya koperasi-koperasi yang bermasalah yang tidak teradop dalam undang-undang kita. Misalkan terkait dengan pengawasan koperasi, misalkan, ya tidak ada yang mengatur di situ bagaimana pengawasan koperasi oleh pemerintah atau eksternal, begitu ya. Karena memang koperasi itu diawasi oleh pengawas koperasi itu sendiri, yang namanya perangkat organisasi, dan pengawas itu diangkat oleh anggota ya untuk mengawasi jalannya usaha koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Nah, dirasa hal ini tidak begitu efektif ketika koperasi itu sudah menjadi besar begitu, sehingga ini perlu ada pengawasan eksternal ya untuk mengantisipasi nanti bagaimana persoalan koperasi itu bisa kita cegah. Baik, pada intinya adalah menciptakan suatu payung hukum untuk melindungi para pelaku UMKM dan juga operasi tersebut ya Pak ya. Siapa saja kiranya yang dilibatkan dari perubahan revisi tersebut dan apa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian UKM sendiri Pak? Ya, dalam prosesnya bahwa sebetulnya kan Undang-Undang Koperasi ini kan kita pernah merevisi ya pada tahun 2012, Undang-Undang nomor 17 waktu itu sudah keluar, tetapi karena ada yang judicial review sehingga dibatalkan oleh MK begitu. Nah, sebetulnya undang-undang pada saat itu dibuat itu sebenarnya sudah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi begitu ya, karena dibatalkan kembali ke Undang-Undang 25. Nah, oleh karena itu kita sudah informasikan terkait dengan perubahan-perubahan ini, tentu sudah di kalayak ramai banyak orang begitu ya, dari masyarakat tokoh-tokoh koperasi, lalu juga perguruan tinggi begitu kan. Kita sudah melibatkan bahkan perguruan tinggi terkait dengan hukum, ekonomi begitu ya, karena ini terkait semua dengan peraturan-peraturan yang kita akan buat begitu. Juga kita melibatkan instansi-instansi lain ya di seluruh Kementerian Koperasi dan UKM, di luar Kementerian Koperasi dan UKM ya. Tentu KL-KL yang yang beririsan dengan pelaksanaan nanti
RUU kita ini ya, supaya nanti contoh misalkan nanti akan diatur ekosistem tadi. Di situ ada lembaga pengawas, ada LPS ya, tentu kan beririsan dengan Kementerian Keuangan misalkan atau kementerian lain. Nah, ini untuk menyelaraskan ya peraturan ini supaya nanti pada saat pembahasan di DPR ini sudah disepakati dulu oleh yang namanya lembaga pemerintah kita ya, antar KL begitu yang terkait. Dan ini juga sudah tahap harmonisasi oleh Kementerian Kumham ya. Berarti hingga saat ini progresnya baru sampai tahap harmonisasi, Pak? Tahap harmonisasi dan sekarang ini sudah ada usulan dari Presiden kepada DPR. Oke, berbentuk Perpres begitu ya, Pak? Oke. Bukan. Usulan RUU perkoperasian ini sudah disampaikan Presiden kepada DPR. Oh, baik. Baik, hingga sudah sampai tahap DPR begitu ya, Pak ya, untuk progresnya. Kemudian secara garis besar nih Pak Suparyono, sebetulnya apa permasalahan dan dinamika dari perkoperasian kita di Indonesia saat ini, Pak? Ya, memang kalau kita melihat keberadaan koperasi yang saat ini, memang kalau kita bandingkan dengan banyaknya koperasi, dengan adanya muncul 8 koperasi bermasalah, memang hanya 8 koperasi tapi persoalannya adalah aset masyarakat ya, uang masyarakat yang dikelola koperasi oleh 8 koperasi ini cukup banyak, 26 triliun begitu ya. Sehingga menjadi perhatian masyarakat. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota gegara proses permasalahan ini menjadi berkurang. Jadi masyarakat itu ingin bergabung kepada koperasi merasa ketakutan karena tidak nyaman dengan kondisi koperasi seperti itu ya. Oleh karena itu kita sudah menangkap persoalan-persoalan itu, tentu dengan regulasi yang kita akan buat ini salah satunya menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi begitu. Karena koperasi yang ada sekarang ini sebetulnya betul-betul memang kalau itu koperasi melaksanakan kegiatan dengan aturan yang ada, itu tentu akan meningkat kesejahteraan masyarakat. Karena anggota koperasi tidak sedikit ya. Satu koperasi aja ada yang 800.000 loh anggotanya. Sehingga ini kalau ini kita tidak benahi ya, kita tidak atur secara khusus begitu. Nah, ini nanti akan timbul lagi permasalahan baru begitu. Baik, jika memang sistem tersebut ini sudah direvisi atau sudah diperbaiki begitu, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuka peluang pekerjaan baru begitu ya Pak, untuk masyarakat yang mencari pekerjaan begitu, ini bisa melalui koperasi begitu mungkin Pak Suparyono? Ya, tentunya kita harapkan nanti kalau masyarakat sudah mendapat kepercayaan ya terhadap koperasinya, tentu dengan regulasi yang kita akan buat ini, tentu ini menjadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, khususnya bagi anggota koperasi ya. Karena koperasi ini menurut saya ya, secara pribadi begitu, melihat koperasi ini betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat kalau betul-betul dimanfaatkan atau dilaksanakan dengan baik begitu koperasi ini gitu. Lantas pengawasan apa nih Pak yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk memastikan bahwa koperasi ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang ada begitu? Nah, sekarang ini kan memang regulasi kita terkait dengan pengawasan ini kan belum begitu kuat ya. Belum begitu kuat sehingga banyak bolong-bolong koperasi. Sebetulnya kita sudah mengatur pengawasan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Ya. Undang-Undang 25 tidak mengatur, tetapi ada turunan daripada Undang 25 itu yang namanya PP 9 tahun 95 tentang kegiatan usaha simpan pinjam. Ini mengatur khusus KSP di situ. Tetapi pengawasan dan pemeriksaannya ini masih bersifat pembinaan. Ya, jadi tidak ada pengaturan yang tegas kalau koperasi melakukan kegiatan ini sanksinya apa. Nah, ini kita hanya memberikan sanksi administratif. Ya, administratif sehingga koperasi itu tidak merasa apa-apa kalau hanya dikasih teguran misalkan ya, tidak berasa gitu istilah. Sehingga ini perlu ada sanksi yang tegas bagi koperasi ya, khususnya koperasi koperasi membuat jerak. Kalau sekarang tidak jerak ini koperasi. Tetapi kita juga tidak bisa melakukan atau sanksi yang berat terhadap koperasi ya, karena kita harus berhati-hati menjatuhkan sanksi terhadap koperasi. Misalkan contoh, kalau kita tahu ada pelanggaran berat terhadap koperasi simpan pinjam,
kita bayangkan kalau ada keharusan bahwa koperasi harus ditutup, ya simpan pinjamnya, bagaimana nasib anggota? Para pekerjanya. Ya kan, anggotanya itu ratusan ribu, misalkan begitu. Sulah, yang kita lakukan sekarang ini secara bertahap, ya. Deputi Perkoperasian itu sudah menutup beberapa kantor cabang yang tidak berizin. Nah ini sudah kita lakukan ini Hingga tindakan penutupan perkoperasian itu ya Pak. Untuk kantor cabang ya. Baik. Kantor cabang ditutup, ya bagaimana melaksanakan kegiatan koperasinya kalau ditutup? Nah, disarankan untuk melakukan kegiatan usaha di cabang-cabang yang sudah berizin, gitu. Jadi kita sudah ada ketegasan nih di sini. Karena kalau kantor cabang itu kan banyak koperasi itu. Koperasi itu ada kantor cabang sampai ratusan kantor cabang. Tetapi ada yang tidak berizin. Nah, ini kan menyesatkan juga ya bagi masyarakat gitu. Sehingga kekhawatiran masyarakat harusnya di situ sudah kita antisipasi. Oleh karena itu kita harus tutup begitu. Ini apa yang dilakukan ini sudah dilakukan oleh Deputi Perkoperasian, ada di beberapa koperasi yang kita tutup kantor cabang. Baik, bagaimana kemudian nanti Deputi Koperasi ini meyakinkan kembali masyarakat ya Pak ya akan hadirnya perkoperasian ini bahwa aman dan sejahtera jika memang menggunakan koperasi begitu ya Pak. Pak Suparyono, setelah direvisi dan diperbaharui, kiranya apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terutama pelaku UMKM dalam mengajukan PKPU Pak, dan terkait dengan pinjaman modal usaha mungkin ada perubahan dalam revisi ini Pak? Untuk PKPU ya apa namanya? Penundaan kewajiban. Iya, penundaan kewajiban ini kan kepailitan, ya, ini tidak diatur di dalam penundaan tentang perkoperasian. Sehingga kalau bank ada nasabah ingin mempailitkan bank itu harus izin, OJK yang mengeluarkan. Tetapi kalau koperasi ini tidak, 1-2 orang aja anggota mengajukan pilot sudah bisa diproses. Gitu. Oleh karena itu ini tidak ada pengendali ya bagi koperasi-koperasi yang akan. Nah tentunya nanti ke depan bahkan sebelum undang-undang jadi kita sudah membuat peraturan menteri terkait dengan tersebut. Jadi juga menjalankan surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan kepailitan. Jadi tidak boleh lagi koperasi itu Mahkamah Agung memerintahkan kepada jajarannya bahwa tidak boleh mempailitkan koperasi, harus izin dulu kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah ini kita akan coba jalankan sambil menunggu undang-undang yang kita akan terbitkan. Berarti dalam hal ini perkoperasian ini harus legal begitu ya Pak, agar mendapat pelindungan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Boleh terakhir Pak Suparyono sampaikan kepada masyarakat untuk dapat memberanikan diri untuk dapat misalnya bergabung dengan perkoperasian yang legal ini seperti apa? Oke, baik, terima kasih ya kepada masyarakat terkait dengan koperasi ini. Saya berharap jangan ragu-ragu lagi untuk menjadi anggota koperasi. Namun, ya saya ingin menyarankan apabila masyarakat ingin bergabung kepada koperasi, berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi maupun dinas-dinas koperasi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya pemerintahan daerah itu mempunyai kewenangan juga di situ terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi sesuai dengan tingkat keanggotaannya. Jadi memastikan kepada pemerintah pusat maupun daerah bahwa koperasi yang ingin kita bergabung pada koperasi itu, bahwa koperasi itu betul-betul koperasi yang baik, ya, yang yang taat kepada aturan, yang patuh terhadap aturan, yang tiap tahunnya melaksanakan RAT secara rutin, sehingga ini dapat dipercaya oleh masyarakat. Cara ngeceknya ada di website Kementerian UKM ya Pak? Koperasi dan UKM. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Suparyono. Memang kita harapkan dengan adanya perubahan revisi undang-undang ini dapat menciptakan suatu ekosistem yang lebih baik lagi begitu ya Pak, bagi para pelaku UMKM maupun bagi para pelaku perkoperasian begitu ya Pak. Tentunya kita menantikan bersama nih Pak hasil baik dari rancangan revisi undang-undang tersebut. Terima kasih banyak Pak Suparyono atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan Bapak Suparyono selaku Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola Kemenkop UKM. Beragam informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.